fellas, look who's back, yup, it's me, Autap. Selamat datang kembali di video gue kali ini. Dan di video kali ini adalah Q&A, question and answer. Kak, kalau misalkan answer itu W-nya nggak dibaca. Selalu, gue orang Indonesia bukan orang Inggris. Jadi bahasa gue bahasa Indonesia. Ngeles. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di AksFM gue. Itu di @gustavode. Sekarang kita bacain satu-satu, kita jawabin satu-satu, oke? Mulai dari pertanyaan pertama, dari Ibrahim Rizky. Kameranya yang buat vlog tipe mirrorless ya? Merek apa kak? Sama tipenya tipe apa? Sebenarnya gue itu pakai kamera Canon G7X. Itu bukan tipe mirrorless setahu gue, jadi dia cuma kamera pocket aja biasa. Tapi pixelnya, megapixelnya lumayan gede, jadi kameranya bagus, gambarnya bagus gitu. Dia bukan mirrorless setahu gue ya, tapi kayaknya bukan mirrorless, setahu gue pocket biasa. Oke, semoga menjawab ya Ibrahim Rizky. Terus selanjutnya dari Rifa Khairunisa. Bang, mau masuk grup lain dong, caranya gimana bang? Please jawab ya bang, hehe, thanks before. Caranya gimana? Gimana ya? Kamu bikin line, bikin akun. Terus habis itu gabung deh ke grup. Kalau udah punya akun line, nanti kamu bisa langsung klik di description box ini, itu ada linknya, aku taruh nanti, grup Utafelas. Oke, semoga menjawab. Next, oke, dari Bagus Nandia Putra. Bang, bener gak sih setelah nge-gym gak boleh coli? Coli itu buat yang belum tahu itu adalah masturbasi ya. Oke, pertanyaannya adalah bener gak setelah nge-gym gak boleh coli? Sebenarnya mau nge-gym atau enggak, lu gak boleh coli, men. Lu masih kecil, gue yakin lu masih kecil ini. Bagus ya, si Bagus ini, kita lihat fotonya ya. Ya, aku buka ya. Tapi kelihatan dari profil picture-nya itu dia masih anak SMP. Ya, jadi mau nge-gym ataupun enggak, lu nggak boleh coli, men. No, dilarang itu. Ya, semoga menjawab ya, Bagus Nandia Putra ya. Kamu kecil-kecil ya. Kak, puasa nggak? Dari Delila Nur R. Insya Allah puasa. Next, dari Raffi Zaidan Aksal. Siapa inspirasi buat jadi bodybuilder? Atau emang mau sendiri bang? Inspirasi, kalau inspirasi gue dari kecil suka nontonin filmnya Arnold Schwarzenegger. Itu udah pasti. Dia salah satu inspirasi gue, tapi pada saat itu gue cuma suka aja gitu. Maksudnya kayak, oh keren gitu, badan bagus gitu kan. Sampai pada akhirnya om gue itu, adik dari bokap gue itu jadi bodybuilder. Itu dia temannya Aderai dan badannya bagus. Dulu pas masa mudanya badannya bagus banget. Terus gue ngeliat dia tuh kayak keren aja gitu. Ih, badannya gede ya gitu. Pada suatu hari gue naik mobil sama dia, terus kayak bukan nabrak sih, kayak nyundul mobil orang gitu. Nah terus orangnya keluar gitu, marah-marah gitu kan. Oh gimana sih gitu. Gak lama om gue keluar terus kayak berdiri, ah iya kenapa mas gitu kan. Langsung, oh enggak, ini maksudnya kayak ya nggak apa-apa sih, kayak lecet gitu. Jadi iya, dari dalam mobil gue ngeliat tuh kayak anjrit. Padahal yang salah sebenarnya kita sih, nyundul gitu. Dan tapi malah orangnya yang mobilnya disundul, dia malah ketakutan sendiri. Padahal cuma kayak dibilang, kenapa mas, kenapa gitu. Terus dia kayak, oh iya nggak apa-apa. Ya udah, terus dia jalan. Ini gue pernah cerita juga di video gue yang di malasbanget.com, karena dia waktu itu nanya hal yang sama gitu ya. Semoga menjawab ya. Terus dari Syafira, bang Gustav minus atau silinder berapa? Mata gue itu kanan sama kirinya itu minus 1,5. Dan ini gue lagi pakai soft lens, karena kalau misalkan pakai kacamata, lightingnya mantul ya. Ini bukan bedak ya. Kalian buat yang komen ya, Bang Gustav pakai bedak, kalian mungkin belum pernah denger yang namanya lighting ya. Itu teknologi terbaru, itu abad 21 itu ditemukan teknologi yang namanya lighting ya. Ini kalau kalian tahu tuh, ya ini bukan bedak ya, bukan bedak. So please be smart. Oke? Emang ada yang bilang? Oh banyak banget yang komen, bang di video yang kesekian lu pakai bedak ya, kata dia gitu. Gila, bedak mah cuma gue pakai di ketek, men, nggak di muka. Iya, gue bukan Saiful Jamil. Next, dari Theodorus. Bang, kasih tips dong buat yang mau masuk SMA. Tipsnya adalah lo harus lulus SMP dulu buat masuk SMA. Itu juga semua orang tahu. Ya terus ngapain nanya? Ih, maksudnya biar dia pede. Ya udah, kuat mental aja sih. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalkan lo di sekolah yang baru mau jadi pentolan, lu belaga tengil aja gitu. Masalah berani atau enggak begitu penting gitu. Maksudnya lu beneran berani berantem atau enggak. Karena biasanya pentolan di sekolah itu cuma menang tengil doang. Terus kayak orang-orang takut, padahal dia belum tentu berani. Iya, serius. Kamu di SMA tengil nggak? Aku tengil. Jadi pentolan. Hah? Pentolan enggak. Ada satu yang di SMP aku dulu jadi pentolan dan sebenarnya dia culun sih. Oh gitu. Iya, dan aku nggak takut. Dan kita tuh berantem dari kelas 1 berantem, kelas 2 berantem, kelas 3 berantem sama orang yang sama. Karena gue nggak takut sama sekali, tapi gue nggak belaga tengil aja. Maksudnya nggak belaga aja. Mentalnya sebenarnya berani. Nah, dia belaga doang. Gitu, kayak gue nggak takut.
Itu aja, kuatin mental aja sama rajin-rajin istirahat deh, colong-colong waktu, kalau ada waktu kosong istirahat karena bakalan banyak tugas gitu. Terus Ahmad Noval, Bang, cara nambah subscriber gimana sih? Gue baru bikin channel YouTube, terus udah gue promo ke Facebook tapi nggak nambah-nambah. Caranya gimana, Bang? Caranya adalah lo harus sering collab, udah pasti. Terus bikin video yang rajin aja, nanti pasti otomatis subscribernya nambah dengan sendirinya. Sama promo terus, nggak usah capek-capek. Jangan cuma di Facebook, ini kan lo promo katanya di Facebook. Jangan cuma di Facebook, men. Di Twitter, di Instagram, lo bikinin apa sih namanya? Sneak peek ya, trailer gitulah, maksudnya di potongan video lo itu lo upload ke Instagram. Terus dari bibir ke bibir ya lo ngomong sama temen lo, nonton channel gue dong, ini nonton dong channel gue dong. Kalau perlu lo pinjam HP temen lo, terus lo subscribe aja gitu, pakai akunnya dia gitu. Nanti pelan-pelan nambah terus. Oke, semoga menjawab ya Ahmad Noval. Next dari Erga D, Bang Utap, nama sabuk yang lu pakai ke mall namanya apa, Bang? Terus belinya di mana, Bang? Makasih sebelumnya. Nama sabuknya itu apa namanya? Korset ya, namanya itu korset. Belinya di mana? Itu di toko olahraga banyak. Sabuk ini yang maksud korset. Iya, korset. Aku kira ikat pinggang. Bukan, kan yang aku pakai ke mall, yang aku pakai kemana-mana maksudnya dia. Itu namanya korset. Di toko olahraga banyak. Lo beli aja, bilang aja mau beli korset. Itu banyak. Di toko ibu hamil juga ada. Iya, toko ibu hamil. Tapi jangan beli yang buat cewek ya, yang tapi jarang sih yang buat cowok, jadi biasanya pakainya yang universal, maksudnya apa namanya? Unisex ya, jadi bisa buat cowok, bisa buat cewek. Jangan lo beli di toko olahraga, Bang, beli korset gitu kan, terus diambilin yang renda-renda sama lo pakai. Kalau biasanya ada renda-rendanya tuh ya, kalau buat cewek itu aku pernah lihat. Oke, semoga menjawab ya. Tadi siapa? Erga D. D-nya itu Dick. Gitu. Oke, dari Tobias, Bang, durasi yang benar buat skippingan dalam rangka ninggiin badan berapa menit, Bang? Makasih ya. Kalau skipping buat ninggiin badan itu nggak ada durasinya sih, maksudnya sekuatnya aja. Dan tiap minggu naik. Gue itu biasanya kayak dulu pertama kali tuh 400, terus naik 600, 800, naiknya 200. Lama-lama 1000 kayak gitu-gitu. Terus itu bisa buat bikin kurus sama buat tinggiin badan juga. Kak, waktu yang bagus buat skippingan itu pagi, Kak. Kalau sore gimana? Dari Mafa. Waktu yang bagus buat skippingan itu pagi. Sebenarnya bukan skippingan doang sih, olahraga. Itu semua bagusnya pagi karena energinya masih banyak, terus juga tulang-tulangnya masih pada renggang kayak gitu. Jadi bagus buat olahraga apapun sebenarnya. Termasuk diantaranya adalah skipping gitu ya. Terus juga kalau misalkan olahraga pagi itu bisa bikin hari-hari kamu, maksudnya keseharian kamu itu jadi lebih berenergi, nggak gampang ngantuk. Bukan nggak gampang ngantuk, malah nggak ngantuk gitu. Jadi salah kalau buat orang yang ngira, oh lu nge-gym pagi atau olahraga pagi nanti siangnya ngantuk. No, cobain dulu. Jadi kalau misalkan kalian olahraga pagi, pasti sehariannya seger. Nah kalau olahraganya sore atau malam, itu malah energinya sisa-sisa. Jadi olahraganya malah nggak maksimal. Yang ada kalian malah udah ngantuk dan malah males untuk olahraga. Gitu. Terus jadi moodnya lebih bagus. Moodnya lebih bagus. Gitu. Indira udah ngerasain ya? Iya betul. Betul. Selanjutnya dari Jason Putra, Bang, kalau anak kecil pakai pomade boleh nggak sih? Sebenarnya boleh-boleh aja. Gue dari SD udah pakai, bukan pomade sih, pakai kayak gel gitu yang sampai jidat mengkilap gitu. Jadi boleh-boleh aja sih setahu gue. Asal bahan-bahannya yang natural ya, jangan yang kimia-kimia gitu. Dari Derian Adam, Bang Gustaf, kalau nge-gym sehari berapa jam dan sebaiknya nge-gym itu sehari berapa jam? Thanks, Bang. Nge-gym gue bisa sampai 3 jam, 2 sampai 3 jam. Nah, maksimal 3 jam, jangan lebih gitu. Yang bagusnya sih semakin singkat semakin bagus. Semakin singkat dalam artian kalian nggak banyak istirahat setiap setnya ya, setiap set dan setiap alatnya. Kalian nggak istirahatnya nggak kelamaan, itu yang bagus gitu. Oke, semoga menjawab dari yang ada. Next dari M Naufal Asmi, Bang, kalau tangan udah di pen masih bisa nge-gym atau enggak? Ya bisa aja, kenapa enggak? Tapi dengan syarat harus pulih dulu sampai benar-benar. Terus juga bebannya biasanya jangan berat-berat, jangan langsung berat gitu. Bebannya yang enteng-enteng aja. Di pen tuh yang kayak di baut itu loh. Tulangnya, jadi tulangnya patah terus kayak di baut supaya dia recovery gitu. Terus banyak-banyak makan makanan yang berkalsium sama suplemen sendi, suplemen kalsium kayak gitu, biar dia zat besi supaya recovery-nya cepat. Dan kalau udah recovery baru boleh olahraga berat. Cepat sembuh. Bang, kalau cukur rambut di mana? Dari Alfi, please jawab. Kalau cukur rambut biasanya gue di tukang cukur.
Next dari Anastasia Edelin. Bang Utap kenapa mau pacaran sama Kak Indira Kalista? Karena dia cakep sih. Ya gue dulu naksir karena dia cakep. Ya, simpel banget. Iya, emang apalagi kan dari mata turun ke hati. Kan cakep dulu ngeliat mukanya. Ya kalau mukanya kayak genderuwo, gue males. Ya kan? Kalau nggak pernah lihat. Iya, tapi kan di film serem. Kayak gitu. Tetenya doang gede, genderuwo kan. Genderuwo itu. Wewe gombel ya. Waduh. 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 Dari Sandra Fung, dia bilang, Bang Gustaf ketemu Kak Indira di mana? 7-Eleven ya? Pertama ya. Pertama kali di 7-Eleven, gue ngeliat dia sama cowoknya dulu. Terus naksir. Parah dia. Jadi gue tungguin putus. Hahaha. Ngapain gitu? Selanjutnya dari Evita Prihandini. Kak udah yakin sama pacar yang sekarang? Apa yang bikin kakak yakin selain udah pacaran bertahun-tahun? Yakin sih. Tapi maksudnya gue tipenya tuh nggak ribet. Jadi nggak kayak, wah ini dia jodohku ya gitu-gitu. Pokoknya pacaran tuh jalanin aja. Nggak berasa udah mau 4 tahun. Bukan udah mau, udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun dan itu nggak berasa karena dijalanin aja gitu. Dan nggak usah ribet. Kalau misalkan jodoh ya jodoh, enggak ya enggak. Gitu. Ini ngapain? Gak tahu. Oke, dari Gilang Deviadi. Oh dia pertanyaannya sampai 2 nih. Dia saking panjangnya nih. Dari Gilang Deviadi ya, ini gue bacain ya. Bang, gue ini atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Gue juga sering aktif di gym. Terus gue lagi cedera bang. Jadi gue harus istirahat. Tapi gue berhenti latihan tangan bang. Kata salah seorang bilang kalau pemain bola nggak boleh dada sama tangannya gede. Apa dengan latihan tersebut bikin gede tangan bang? Soalnya katanya kalau misalnya tangan sama dadanya besar jadi berat sama jadi susah lari. Sedangkan sepak bola kan hampir nonstop lari terus. Dan posisi gue pun posisi untuk pelari. Gue latihan gitu biar lebih kuat aja bang. Kira-kira yang gue lakuin itu betul nggak bang? Makasih bang. Jangan pernah dengerin orang yang tidak kompeten di bidangnya. Jadi kan kadang kita suka dengarkan, nggak boleh nge-gym, nanti bikin pendek. Pertanyaannya adalah apakah si orang itu pernah nyoba nge-gym? Ya Ade Rai itu tingginya tuh itu tinggi banget loh. Ade Rai itu tinggi banget. Mungkin 180-an ya. Kira-kira gue pernah lihat dan itu tinggi banget dia. Dia nge-gym, badannya bagus. Nggak bikin dia pendek. Nggak akan nih gue misalkan tingginya 168 nih kan, gue tingginya gue sekarang 168. Terus gue nge-gym nih, tulang gue turun gitu jadi 160, 155. Nggak mungkin, itu mustahil. Masa bisa nyusut? Masa bisa nyusut? Tulang itu kita udah diciptain sama Tuhan tuh tulang itu kuat, jadi ya nggak mungkin nyusut gitu loh. Ya masa lo meragukan kekuatan Tuhan gitu loh. Tuhan pasti udah mikirin bahwa kalau orang itu olahraga berat, tulangnya dibikin kuat supaya nggak nyusut. Itu kira-kira gitu ya. Nah terus pertanyaannya adalah apakah kalau misalkan jadi pemain sepak bola nggak boleh tangan sama dadanya gede? Tangan sama dadanya boleh gede dengan syarat adalah porsi kakinya juga harus gede. Harus proporsional. Kalau misalkan gue pernah lihat, gue lupa pemain bola mana. Kebetulan gue juga kurang suka sepak bola ya, jadi nggak tahu nama pemain. Ada pemain sepak bola itu pahanya ya, quadricepsnya itu gede banget. Itu bahkan kayak atlet bodybuilder. Itu Ronaldo? Bukan, Ronaldo nggak ada apa-apanya sama orang ini. Aku pernah lihat kulit hitam itu gede banget kakinya. Nah dia itu kalau nggak salah striker juga dan itu nggak masalah. Nah yang jadi masalah adalah kalau misalkan kakinya segede gitu, terus dadanya kecil, tangannya kecil, aneh nggak? Aneh banget. Jadi bener yang lu lakuin adalah untuk nambah stamina. Bener banget, nggak masalah asal kaki sama betis, pokoknya paha depan, paha belakang sama betisnya dimainkan sesuai dengan proporsional gitu. Jadi kalau misalkan dadanya gede, tangannya gede, kakinya harus lebih gede karena lo kan di sepak bola gitu. Jadi kakinya harus lebih kuat untuk menampung upper body gitu. Jadi nggak bakal keberatan, nggak ada. Kalau gua rasa nggak ada orang badannya gede terus jadi keberatan. Malah justru lebih enteng ya. Iya, justru malah lebih enteng. Karena kan nggak lemak yang nggak ada lemak, nggak gobior gitu, benar. Jadi badannya semua kenceng, semakin besar badannya dia semakin larinya semakin kuat gitu. Bahkan pemain football itu nggak beda jauh kok sama sepak bola. Football luar negeri itu semua nge-gym, badannya gede-gede, ya kan? Tapi kakinya lebih gede lagi daripada biasanya gitu. Karena dia kan sama kok, dia juga lari-lari, bahkan emang harus lari. Semua pemain football harus lari dari ujung ke ujung loh, ya kan? Dan mereka badannya gede-gede, bagus-bagus. Gak ada yang ngerasa keberatan gitu, gua rasa nggak ada gitu. Jadi jangan pernah dengerin orang yang asal ngomong gitu, yang kayak stereotype sampah ya menurut gua. Ya kayak nge-gym bikin pendek, nge-gym tuanya
Nanti gombior ya, kalau gombior mah tergantung lo sampai tua olahraga atau enggak gitu. Kalau kulit udah pasti keriput, tapi kalau misalkan otot sih enggak. Itu menurut gue bullshit banget kok gitu. Oke, semoga menjawab ya Gilang Devialdi. Terus lanjut lagi dari It's Dinda LP. Bang, lu ngebentuk otot berapa bulan? Dulu pas kalau misalkan sampai sekarang gitu, maksudnya gue nge-gym yang berjalan ini udah 5 tahunan. Kalau misalkan dulu pas mulai ngebentuknya itu mulai kelihatan hasilnya itu sekitar 3 bulanan. Dari Jason Saputra lagi dia tanya, Kak Gusap, sekolah Jakarta Beatbox di mana sih? Penasaran. Mungkin yang dimaksud adalah sekolah Beatbox Indonesia. Itu lokasinya ada di Pancoran. Kalian buka aja website di www.gazelbeatboxschool.com. Itu lengkap, alamat, kontak yang bisa dihubungi, sistem belajarnya, dan biayanya semua lengkap. Kalian buka aja di gazelbeatboxschool.com. Oke, segitu dulu video Q&A dari gua dan Indira. Indira diem aja, nggak banyak jawab ya. Nggak guna juga dia inframe. Lagi puasa. Oh gitu. Lemsuy ya. Lemsuy. Oke. Nah ya, kalau misalkan suka sama video kayak gini, jangan lupa klik like. Kalau nggak suka boleh dislike. Terus juga tulis di comment box di bawah video apa yang kalian mau kita berdua bikinin selanjutnya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe atau langganan, karena subscribe atau langganan itu gratis selama-lamanya seumur hidup tanpa dipungut biaya apapun. Dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Don't forget to stay awesome. Bau lagi. Puasa. Bye. Untuk giveaway selanjutnya, untuk giveaway bulan ini, bulan Mei. Penasaran giveaway-nya apa? Jadi giveaway-nya adalah ini.